Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dwi Susianti dengan NIM 08011382328090 akan menjelaskan materi fungsi kompleks, yaitu penerapan bilangan kompleks pada fisika materi optika. Konsep bilangan kompleks itu muncul untuk mengakomodasi nilai akar suatu bilangan negatif. Nah, ditinjau persamaan kuadratnya dalam Z, yaitu AZ kuadrat tambah BZ ditambah C sama dengan 0. Dengan A, B, dan C-nya itu merupakan variabel bebas. Untuk penyelesaian persamaannya, yaitu Z 1,2 sama dengan B plus minus akar B kuadrat min 4AC dibagi 2A. Jika diskriminan D-nya itu sama dengan B kuadrat dikurang 4AC bernilai negatif, maka dua nilai Z-nya juga itu mengandung akar bilangan negatif. Maka dari itu dapat didefinisikan nilai akar min 1 itu sama dengan 1. Istilah bagi bilangan kompleks digunakan untuk menunjukkan set bilangan real, imajiner, atau gabungan keduanya, seperti 1 ditambah I. Maka I itu sama dengan 5, 17 I, 4 itu mewakili contoh-contoh bilangan kompleks. Bilangan kompleksnya dapat dirumuskan dengan Z sama dengan X ditambah Y, yang merupakan gabungan bilangan real X dan bilangan imajiner Y. Besaran X, Y, dan akar X kuadrat ditambah Y kuadrat berturut-turut itu dinamakan bagian real. Bagian imajiner modulus kompleksnya itu yang dituliskan sebagai X sama dengan Z dan Y-nya itu sama dengan Z dan modulus Z-nya itu sama dengan akar X kuadrat tambah Y kuadrat. Dengan konsep tersebut, kita dapat menyatakan bentuk-bentuk seperti sin I eksponen IP ln I ditambah 1 dalam bentuk bilangan kompleks X ditambah Y. Nah, suatu berkas cahaya itu dinyatakan dengan fungsi sin T dan berkas cahaya lain itu memiliki beda fasa sebesar em, delta dibandingkan berkas fasa sebelumnya. Maka berkas-berkas tersebut itu dapat dinyatakan sebagai fungsi sin T ditambah delta, sin T ditambah 2 delta, sin T ditambah 3 delta, dan seterusnya. Misalkan apabila ingin diperoleh superposisi dan seluruh fungsi gelombang tersebut, maka hal ini akan mudah dilakukan dengan menggunakan representasi eksponensial kompleks. Karena fungsi gelombangnya itu dinyatakan dalam bentuk fungsi sinus, sedangkan fungsi sinusnya itu merupakan bagian imajiner dari fungsi eksponensial kompleks pangkat IT, maka superposisi fungsi sinus itu dapat diambil bagian imajiner dari deretnya pangkat IT ditambah pangkat I dikali 1 ditambah delta ditambah pangkat I dikali 1 ditambah 2 delta ditambah pangkat I dikali 1 ditambah 3 delta sampai seterusnya, atau dapat dituliskan juga dalam bentuk pangkat IT 1 ditambah pangkat IT ditambah pangkat 2 IT ditambah pangkat 3 IT dan seterusnya. Nah, dari geometri yang suku awalnya A dan rasionya R itu mempunyai jumlah bagian Sn yang dinyatakan dengan Sn sama dengan A dikali 1 dikurang Rn per 1 dikurang R. Dengan demikian, jika N berkas gelombang, maka jumlah bagiannya itu adalah Sn sama dengan pangkat IT kali 1 ditambah pangkat I N delta per 1 dikurang pangkat I delta. Nah, maka dilakukan penyederhanaan dengan 1 dikurang pangkat I N delta itu sama dengan pangkat I N delta per 2 itu dikali pangkat min I N delta per 2 dikurang pangkat I N delta per 2 itu sama dengan negatif pangkat I N delta per 2 dikali 2 I sin I N delta per 2. Sehingga I dikurang pangkat I delta itu sama dengan pangkat I delta per 2 dikali pangkat min I delta per 2 dikurang pangkat I delta per 2 itu sama dengan negatif pangkat I delta per 2 dikali 2 I sin delta per 2, sehingga diperolehlah SN-nya itu sama dengan pangkat IT E I N delta per 2 dikali 2 I sin N delta per 2 per pangkat I delta per 2 kali sin delta per 2, yaitu sama dengan I pangkat IT tuh dikali pangkat I N delta per 2 per pangkat I N delta per 2 itu dikali sin
N delta per 2 per sin delta per 2. Sehingga didapatkan E pangkat IT, E dikali T ditambah N dikurang 1 delta per 2 sin N delta per 2 per sin delta per 2. Kemudian dapatlah diambil bagian imajinernya sehingga diperoleh hasil superposisi dari fungsi sinus tersebut, yaitu T ditambah M N min 1 per 2 delta sin N delta per 2 per sin delta per 2. Nah, untuk contoh soalnya, yaitu sinar dengan panjang gelombang 600 nm itu diarahkan pada suatu kisi difraksi dengan 8.000 garis per sentimeter. Orde terang pertamanya itu memiliki sudut sebesar sebesar untuk penyelesaiannya itu diketahui n-nya itu sama dengan 8.000 garis per sentimeter, itu sama dengan 800.000 meter. Untuk n-nya itu sama dengan 1, lambdanya yaitu 600 nm itu, atau bisa juga dengan 6 dikali 10 pangkat min 9. Nah, ditanyanya berapa tetanya, maka untuk D-nya itu sama dengan 1 per N itu sama dengan 1 per 800.000 M, maka 1 per N sin tetanya itu sama dengan N lambda. Jadi 1 per 800.000 sin theta itu sama dengan 1 dikali 600 dikali 10 pangkat min 9. Sehingga sin tetanya itu sama dengan 0,48. Sehingga didapatkan tetanya itu sama dengan sin pangkat min 1 0,48, yaitu 28,68 derajat. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.